Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mas Kiai Haji Asrori Zaini dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan juga Ustadz Firman Cahyadi, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu dari cabang Aisyah dan juga ranting Aisyah, bapak-bapak dari PCM dan PRM, serta adik-adik pemuda Muhammadiyah dan Nasyatul Aisyah yang sekarang sedang muswil kok bareng-bareng gitu, Pak. PWM dimintai dana mumet juga ini kan. Pemuda Muhammadiyah, kemudian Nasyatul Aisyah, kemudian HW gitu kan. Wah, besar itu Pak, mana itu kan. NA itu pesertanya berapa itu kan? Ya hampir berapa? Wonosobo aja ngirim berapa? 40 ya. Satu PDM pamannya 40 gitu. Ya enggak sampai 40 lah, 25 aja. Udah hampir 1000 itu kan. Coba kasih makan orang 1000 itu. Kan pegel yang bikin nasi goreng itu kan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu. Saya senang sekali kalau diundang ke Wonosobo ini. Jemaahnya tingkat pendidikannya baik ya dan kompak ya. Serta selalu penuh pengajiannya, tidak seperti di Kebumen tempat saya itu. Kalau diadakan pengajian itu sedikit, Pak. Tapi kalau ada dangdutan, rame gitu kan. Jadi wah. Apa perlu ya kalau setiap pengajian itu ada dangdutannya dulu gitu kan ya. Nah, maka akhirnya ya karena setiap kali pengajian datang sedikit, kita pakai cara lain, Pak. Itu kan. Pengobatan massal. Datang banyak, Pak. Wong tua-tua ada teka itu kan. Banyak ada yang pakai kursi roda, datang gitu kan. Nah, baru setelah kumpul, sebelum diperiksa, kita undang majelis tabligh gitu untuk memberikan siraman rohani, gitu kan. Mau nggak mau mereka kan nurut, Pak. Orang sakit itu diomongin apa saja nurut, Pak. Apalagi kalau yang menyampaikan itu dokter, gitu kan. Nurut mawon, itu kan. Jadi ya kita harus punya beragam cara ini, Pak ya. Bagaimana caranya itu ya biar pengajian Muhammadiyah itu penuh. Karena kita itu pengajian itu betul-betul untuk cari ilmu. Kalau tempat lain kadang-kadang tidak, Pak. Mereka ada doktrin mandeng raine kiai be entuk ganjaran, Pak. Nggih, itu kan. Jadi sanajan orang mudeng apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, tapi wis mandeng tok bar kowe ngantuk meneh ya ora apa-apa gitu kan. Kita kan tidak. Untuk apa datang ke majelis ilmu, majelis taklim kalau tidak untuk menyerap ilmu gitu kan. Dan kita Muhammadiyah ini misinya adalah membangun peradaban dan peradaban kita ini dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka dalam manhaj Islam berkemajuan itu ada paragraf yang bunyinya akal dan pengetahuan. Dasarnya jelas itu kan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat mereka yang beriman dan berilmu beberapa tingkatan. Kita harus tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, dunia ini dikuasai oleh kaum minoritas. Orang sedikit kecil, tapi berilmu. Orang Yahudi. Ekonomi dunia itu mereka lah yang menentukan. Padahal negaranya pun sangat kecil, Pak, Israel itu. Tapi nggak ada. Negara-negara Arab, sekitarnya itu negara Arab gede-gede, Pak. Mesir, Syria. Tapi tidak berani melawan Israel yang kecil itu. Karena apa? Mereka menguasai ilmu pengetahuan. Dan sekarang, intelektual yang sedang dibaca, diundang ceramah kemana-mana itu dari Israel. Namanya Yuval Harari. Dia nulis buku judulnya Sapiens. Nah, baca itu. Ada Bu Guru di sini. Pak Guru. Banyak kan? Kebanyakan guru itu kan. Baca itu. Ada, dia nulis buku judulnya 20 Lessons for 21st Century. Nah, terjemahannya dalam bahasa Indonesia 21 adab untuk abad 21. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dampaknya? Abad 21 ini terhadap pendidikan, agama, pemahaman tentang Tuhan. Itu orang Israel itu, Pak, orang Yahudi itu kan. Film Hollywood itu dikuasai oleh Yahudi. Nah, luar biasa mereka, Pak. Dan mereka punya nuklir gitu kan. Negara Islam yang punya nuklir siapa? Iran, itu pun dihalang-halangi. Nah, jadi maka kita kalau ingin hebat, ya harus pakai ilmu, harus pinter lewat pendidikan. Maka Muhammadiyah sejak awal itu yang dilakukan adalah membangun sekolah. Karena dengan sekolah itulah seorang anak itu bisa melakukan mobilitas sosial itu, vertikal gitu loh. Bukan anaknya siapa-siapa, tapi karena rajin, baik, soleh, dia bisa jadi pimpinan pusat Muhammadiyah gitu kan. Nggak perlu darah biru itu. Coba dilihat darahnya apa? Pasti merah, Pak. Nggak ada yang darahnya biru gitu. Nah, orang Muhammadiyah darahnya merah semua gitu kan. Tempat lain ada yang darahnya biru, Pak. Wih, biru ya. Tapi biru ini kental apa orang gitu kan. Biru tua apa biru nom gitu kan. Lah, repot ya. Jadi di masyarakat kita ini, di komunitas kita Muhammadiyah, itu yang dilihat adalah prestasi, bukan prestise. Ya. Maka di sini nggak ada Gus, itu kan anak kiai, anak pimpinan Muhammadiyah, putranya Mas Firman itu ya biasa saja gitu kan. Masuk sekolah Muhammadiyah bayar gitu kan. Enak aja. Oh, saya ini sekretaris PDM, lah bayar Pak gitu kan. Sakit di PKU juga bayar gitu kan, enak aja. Tapi saya ini ketua PWM enggak bayar Pak, malah bayarnya harus 2 kali lipat kayak gitu kan. Nah, itulah ya. Jadi mari, karena kita ini sudah mengikrarkan diri, dan sejak Ahmad Dahlan itu menyampaikan kepada kita bahwa tujuan dari didirikannya Muhammadiyah itu adalah untuk memajukan pemahaman ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Memajukan pemahaman ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi pemahaman kita itu harus maju. Maka Muhammadiyah ini landasannya ya, landasan beragama itu hanya 2, Quran dan Sunnah, itu kan. Bukan perkataan ulama, ya perkataan ulama sebagai referensi, oke, itu Pak. Harus kita hormati, gitu kan. Manhajnya kita ikuti selama paralel dengan Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah itu pun harus kita pahami dengan menggunakan wasilah akal. Dan itu tertulis dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, itu kan disebutkan bahwa sumber ajaran Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan untuk memahaminya harus dengan menggunakan akal pikiran. Nah,
Jadi manhaj kita itu adalah, ya makanya ada bayani, burhani, dan irfani. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, karena dalam risalah Islam berkemajuan itu disebutkan bahwa salah satu karakteristik Islam berkemajuan itu adalah ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Jadi ada 5 ya karakteristiknya itu ya. Pertama adalah bertauhid. Tadi Pak, semua manusia itu sama Pak. Ya. Yang membedakan adalah proses. Apakah dia anak raja, anak kiai, anak nelayan, anak budak, sama. Yang membedakan satu orang dan lainnya itu adalah proses setelah itu. Anaknya raja, tapi tidak pernah disusui dengan ASI gitu kan. Ya, bisa kalah pinter dengan anaknya wong desa tapi disusoni terus gitu loh. Makan juga gitu kan. Makanya harus makanan yang bergizi, Bu. Ada orang desa gitu kan. Nah, bapaknya paling buruh tani. Kok bisa? Excellent dia. Tamat UGM jurusannya fisika, Pak. Fakultas fisika gitu kan, matematika dan fisika. Dikirim ke Prancis gitu kan. Padahal dia anaknya wong ora duwe gitu. Adiknya juga pinter gitu. Tapi apa? Karena apa? Makanannya mewah itu. Selalu bergizi. Setiap pulang dari sawah itu, bapaknya itu mesti nggawa welut itu. Bawa belut, bawa sepat itu loh, Pak. Jadi itu kan penting untuk nutrisi otak gitu. Jadi anak-anak yang masih usia sekolah itu harus itu makanan apalah gitu kan. Lele, ndokasin. Penting itu, Pak. Nah, itu kan nutrisi otak gitu kan. Nah, jadi sama saja, yang penting dia mau belajar dengan baik dan berprestasi, maka dia akan dihormati dan punya akhlak tentu saja ya. Tapi senajan anak kiai, Pak. Kok anak kiai kan berarti di pondok terus, Pak, gitu kan. Tapi yang turu terus gitu kan. Ya bagaimana itu loh bisa. Di tempat saya ada itu. Nggak usah saya sebutkan. Itu jadi putranya kiai, tapi nggak mau jadi kiai dia tuh. Pengennya jadi apa? Hebat sih Pak. Ahli nuklir. Keren kan? Umat Islam kan belum punya yang orang yang ahli nuklir gitu. Jadi belajar itu. Nah, daftar yang UGM. Nah, syarat jadi masuk jurusan nuklir kan harus pintar matematika. Loh dia enggak gitu. Akhirnya enggak diterima gitu kan. Dia masuk mana? Akhirnya masuk IAIN waktu itu kan. Lalu dasarnya lagi enggak pengen jadi, kalau masuk IAIN jadi kiai kan. Padahal dia enggak mau jadi kiai kan. Ya akhirnya masuk sana sampai akhirnya enggak lulus gitu kan. Nah, bagaimana? Sementara bapaknya sudah meninggal. Yang jadi kiai saudara iparnya, Pak. Alim. Wah, muridnya banyak. Tadi merasa, loh, walaupun saya orang mondok, tapi kan aku anak kiai gitu. Akhirnya dikudeta, Pak. Dan terjadi, Pak. Waduh, selama berbulan-bulan pondoknya itu dijaga polisi, Pak. Nah, itu ya. Dan itu tidak akan terjadi kan di Muhammadiyah itu kan. Muhammadiyah jadi kepala sekolah ya ada masa jabatannya Pak itu. Jadi ketua PCM ya ada masa jabatannya itu kan 5 tahun. Ibu Aisyah ingatan kan Bu, itu kan. Jadi guru Aisyah TK Aisyah gitu kan. Nah, tapi guru TK Aisyah ada juga yang lama ya karena memang nggak ada yang mau sih gitu kan. Bayarannya sitik gitu loh Pak. Janganlah guru-guru TPQ itu tolong itu PCM gimana itu agar guru-guru TPQ itu bayarannya besar Pak gitu Pak.
Ya, saya kalau datang ke cabang keranting, guru-guru TPQ, ya Allah kurus-kurus itu kan. Ya, mereka nyambut saya kan, kemudian ngajak salaman, ya Allah dipegang tangannya kan lemes gitu kan. Ya Allah ini mesti belum sarapan gitu kan. Coba kalau bayarannya gede kan, wah salaman dengan saya kan kenceng gitu. Wah sarapannya ndokasin kan. Oke baik. Nah karena ya tadi ya bahwa dalam manhaj Islam berkemajuan dalam karakteristiknya ya tadi ya mabniun ala tauhid, arujun ilal Quran was sunnah, bertauhid dan kembali kepada Quran dan sunnah, kemudian wasatiyah, kemudian juga pengembangan tajdid serta rahmatan lil alamin. Saya akan membahas tentang ya bagaimana kaifa nata'amal ma'al Quran. Ada sebuah kitab ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali ya, intelektual dari Mesir. Judulnya adalah bagaimana kita berinteraksi mengamalkan Al-Quran. Ini saya sebut mengapresiasi Al-Quran. Apresiasi kepada Al-Quran. Apa dan bagaimana sesungguhnya kita harus memperlakukan Al-Quran itu. Lanjut. Oh ya, sudahkah membaca Al-Quran hari ini? Ya. Sebaiknya sudah ya Pak ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Gimana? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam surat Al-Muzammil juga disebutkan warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan mudah. Jadi bacalah ya Al-Quran, ya kita fahami juga. Ya. Nah, kalau menjadi imam juga yang dibaca itu yang mudah saja Pak, itu kan. Jangan yang angel-angel gitu. Kata alim gitu kan. Saya kan sarjana UIN gitu kan. Bacanya wah, yang makmum itu enggak tahu semuanya. Ya. Nah, jangan begitulah. Sama ada seorang santri itu kan baru tamat dari pondok pulang, oleh bapaknya disuruh ngimami sholat taraweh, gitu kan. Masya Allah Pak, sangkar dia itu hafid Quran, gitu kan. Sholat pertama bacaannya Al-Baqarah, Masya Allah, waduh, menggerutu semuanya kan. Kalau udah selesai gitu kan, waduh ini Kiai nom saka ngendi iki kan. Ini ada makmum yang coba tanya sana. Tanya itu imamnya itu kan. Pak Ustadz, tadi surat yang dibaca apa? Surat Al-Baqarah. Panjang sangat nih Ustadz nggih. Oh, nggih. Artosipun napa niku Al-Baqarah? Sapi. Waduh. Sapi wadon. Wah. Lah mangke badhe mau serat napa malih, Bang? Al-fil. Napa artosipun? Gajah. Waduh. Baqarah bae wis semono dawane apa meneh gajah kok gitu kan. Akhirnya pada bubar gitu kan. Lo enggak ngerti gitu kan. Surat Fil kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Cuman 3 ayat itu kan. Tapi orang selalu membandingkan. Jadi Al-Quran itu lucu ya. Surat An-Naml ini Pak, panjang Pak. Semut kan. An-Nahl juga kan lebah, panjang. Tapi surat Al-Fil gojah Pak. Ada juga di perumahan itu. Gang Kancil. Ini Pak, besar. Begitu Gang Gajah kecil. Wah, ini salah ini, itu kan. Diprotes oleh warga. Keliru Pak, itu kan masanya.
Nah, apresiasi artinya ya bagaimana kita menghargai, ya, memperlakukan Al-Quran, itu appreciate. Ya. Ya bagaimana ini? Sebetulnya bagaimana sih orang Islam ini dalam mengapresiasi Al-Quran? Ya, nah, pertama apresiasi secara spiritual. Jadi Al-Quran ini dibaca untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya memang Al-Quran itu salah satu hikmahnya itu adalah muta'abbidun qiraatuhu. Membacanya itu merupakan ibadah. Jadi kita baca, gitu kan, kita renungkan, walaupun nggak tahu artinya, gitu kan. Ada orang gitu kan, baca Al-Quran itu sampai nangis gitu kan. Ya Allah, kita yang mendengarkan gitu kan, waduh. Setelah selesai, Pak, wau Bapak berbesmili nggih. Niku ingkang diwaos ayat-ayat tentang nopo, tentang azab kubur nopo. Aku janjane orang ngerti gitu. Kan banyak kan? Ya, sering kita kan begitu kan? Imam baca apa? Surat, Pak, dengan merdu. Kita yang mendengar makmum itu karena sangat merasa jadi kita terharu menangis itu kan. Padahal ayat yang dibaca itu tentang tentang surga itu, Pak. Tentang apa? Wa talhin mamdud, wa dhillim mamdud, wa ma'in maskub. Ada buah-buahan yang banyak, ada air yang mengalir, ada bidadari yang matanya itu ya membelalak gitu loh, gitu kan? Nah, itu semestinya kan seneng loh, tapi banyak orang yang mendengar itu. Nah, itu memang Al-Qur'an ada. Jadi seringkali bisa juga ya, kita lagi mumet itu kan, ya Allah, bojo lagi meriang gitu kan, mumet. Anak di Jogja minta dikirimi uang itu, Pak. Waduh. Bingung kan? Engko sore ana wong ngarep nagih gitu. Waduh. Wah, betapa mumetnya gitu kan. Terus tiba-tiba kita dengar ada orang baca Al-Qur'an. Terus kita mendengarkan. Tiba-tiba kok kayak adem hati gitu kan. Yang tadinya mumet tiba-tiba sepertinya sepertinya ada jalan gitu. Wah, engko sore wong arep nagih. Ini kan nembe 10 dino ya wis engko lah. Gampang disemayani ae gitu kan. Nah, tenang itu kan. Kemudian apa gitu. Oh, ini suami lagi sakit. Ayolah kita telepon Direktur PKU itu kan untuk ya BPJS-nya walaupun belum diurus tapi ya gimana lah. Tiba-tiba ada kekuatan hati ya untuk menghadapi persoalan itu. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an itu. Ya. Atau kita membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an dibaca, tiba-tiba ingat bahwa kita ini belum bayar zakat. Itu loh. Padahal ayat yang kita baca itu tidak ada hubungannya dengan zakat. Tiba-tiba kita ingat, banyak anak yatim ya di sekitar rumah kita itu. Padahal ayat yang kita baca itu tidak ada hubungannya dengan anak yatim. Tapi Al-Quran itu bisa menggugah secara spiritual ya, agar kita berbuat baik. Jadi memotivasi kita untuk berbuat baik. Itulah ya, apresiasi spiritual. Nah, jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mengingat Allah, ya, bacalah Al-Quran. Ya. Afdhalu dzikri, ada yang mengatakan ulama, afdhalu dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, karena ini firman Allah. Ada juga afdhalu dzikri la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama ya, apresiasi spiritual. Nah, jadi silakan kita ini membaca Al-Quran dan
Ya, ini penting ya untuk memperkuat keimanan kita. Maka ibu-ibu dan bapak, tolong Pak, kita ini sudah diberi wahyu oleh Allah lewat Kanjeng Nabi loh. Kanjeng Nabi, mana Qurannya? Di sini ada Quran kan? Oke, ya adalah di Android ini ya. Kanjeng Nabi ini, agar Quran ini sampai kepada kita, ya, agar Quran ini sampai kepada kita, itu sampai perang loh Pak. Perang Badar, perang Uhud, Nabi sampai kena tombak gitu loh. Kenapa? Dibela-belanya seperti itu. Ya biar orang-orang Wonosobo itu juga baca Quran, ini pesan Allah itu. Saben dinten pinten lembar ingkang dipun waos, Bu, Quran, Bu. Oh, gangsal loh, saya niku, saya saben dinten. Ada yang bisa 1 juz? Ada ya? Oh, baik. Ada yang 1 lembar gitu kan? Ada. Setengah lembar? Ada ya, gitu kan? Untuk 1 baris. Atau ginilah, Bapak, Ibu-ibu. Paling tidak setiap hari ya. Ya, mau sibuk loh Mas saya. Oke. 2 menit aja setiap hari. Namun kalih menit. Bu, Pak, 2 menit itu kan jalan kaki dari sini sampai itu apa? Sampai pertigaan itu kan. Nah, cuman 2 menit aja. Loh, mboten sakit Pak maos Arabe, ya udahlah. Terjemahannya saja. Baca terjemahannya. 2 menit aja lah. Waktu kita itu kan 24 jam. Ini diambil 2 menit saja untuk membaca Al-Quran. Agar sampai ya firman Allah itu sampai kepada hati kita. Loh, Nabi sudah dibela-bela ini perang loh. Dibela-bela ini nggak ketemu sama istrinya loh, sama apa? Khadijah itu kan. Wah, Khadijah tidur sendirian itu kan. Nabi pergi Pak ke Gua Hiro gitu kan. Kalau Nabi nggak melakukan itu dan tidak turun Quran, apa semua suami di sini itu nanti ke Gua Hiro semua? Wah itu kan. Wah, untuk mendapatkan wahyu ini dulu Kanjeng Nabi nggak sampai loh gitu kan. Jadi kita lah kan ngesak kayak ibu-ibu kan, gelundang-gelundung dewean gitu kan. Oke. Yang kedua adalah apresiasi intelektual. Apresiasi intelektual ini berarti berusaha untuk memahami Al-Quran dengan menggunakan nalar. Nah, ini adalah dalam manhaj Muhammadiyah ini yang disebut dengan burhani. Ya, bisa juga bayani dan burhani. Jadi apa? Mendekati Al-Quran dengan penalaran. Dalam Al-Quran surat Al-Isra itu disebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asra itu artinya berjalan di malam hari, Pak. Tapi ini sudah asra disebutkan juga lailan gitu. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam hari, lailan, malam hari lagi. Mengapa sampai ada double? Nah, itu kemudian dianalisa gitu kan. Pak Quraisy Shihab itu nulis itu dalam tafsirnya Al-Misbah itu kan. Nah, ini pendekatan Al-Qur'an, apresiasi Al-Qur'an secara intelektual. Apalagi ibu-ibu ngertos bahwa Bapak lah. Saya kok manggilnya kok ibu-ibu terus ya? Atau mungkin karena terlalu kesini ya saya duduknya. Ini Pak Mas Firman loh yang ngatur meja kayak gini loh. Jadi Bapak agak sedikit ini ya. Bapak, ini kan Bapak nih rajin sholat kan, rajin ibadah, rajin
infak. Udah banyak kan, sedekahnya juga banyak itu kan, apa ini cah yatim. Itu kan nanti insya Allah Pak ya, Bu juga itu masuk surga loh, Ibu Bapak. Yakin kan? Yakin masuk surga mboten iki. Ya harus yakin dong. Yakin aja itu kan. Oh, sudah wakaf itu kan. Yang lain jarang masuk. Banyak orang nggak mau masuk Muhammadiyah, masuk Aisyah. Karena apa? Karena di Muhammadiyah dan Aisyah itu ada kewajiban untuk berinfak. Di tempat lain kan enggak, Pak. Itu kan. Mandeng raina kiai besok mlebu swarga. Nyangoni kiai, wah, kok mlebu swarga. Oh, gitu kan. Makanya kiai itu rezekinya banyak sekali. Nah, di sini juga kan, minuman aja ada 2 gitu kan. Kiai itu kan. Merah putih itu. Apa 17 Agustus apa ini Pak ya? Nah ini saya kenyang sekali kalau dihabiskan semuanya. Nah, kelak nanti di surga itu, ibu-ibu bapak-bapak, kalau masuk surga itu ada welcome drink. Ada minuman selamat datang. Nopo? Unjukane pun nopo niku teng surga. Nopo? Enggak ada yang tahu. Nah, Al-Quran menyebutkan yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Orang-orang penghuni surga itu nanti akan diberikan hidangan minuman yang berupa wedang jahe. Napa Bu, Pak? Wedang jahe. Wah. Jadi kalau nanti datang ke tempat saya di Seruang Kebumen itu, nanti insya Allah tak sugui ini ibu-ibu bapak-bapak monggo pinara, saya sugui wedang jahe, nggak usah kaget Pak ya, gladi bersih lah itu kan, latihan biar nggak kaget nanti kalau di surga itu masukannya. Ya betul ini Quran loh yang menyampaikan itu. Jadi boleh kalau ada yang pedagang angkringan di sini yang jualan jahe itu atau bandrek itu ada ya. Oh, tadi malam mau jalan-jalan ditutup ya Pak. Oh sini, ada yang jualan bandrek itu. Itu warungnya itu saya mau bilang tapi nggak jadi lah. Mas tulisin aja itu kan. Saya jualan minuman untuk para penghuni surga. Nopo wedang jahe. Gitu kan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan begitu. Tapi coba tanya kepada santri-santri seluruh Indonesia. Kepada seluruh pelajar Muhammadiyah itu, anak-anak IPM. Tanya, apa khasiat wedang jahe? Paling-paling, nggak anget-anget. Biar untuk menyembuhkan masuk angin. Kayak gitu aja kan. Apa kandungan kimianya? Nah, karena Al-Quran sudah menyebut itu, semestinya kita umat Islam harus tahu kandungan jahe itu, sehingga disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, kita seringkali tidak mau mempelajari itu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Nanti, kalau ada seorang ilmuwan dari Korea, nulis disertasi tentang khasiat jahe, itu, baru kita akan bilang, oh iya, itu dalam Quran juga ada itu kan. Ya ketinggalan gitu. Itu loh maksudnya. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan besi? Itu Allah firmankan, kami turunkan besi. Pakainya turun, wa anzalnal hadid. Mengapa? Harus dipelajari itu, intelektual, burhani. Nah, kados pundi saged nopo mengapresiasi secara intelektual, mawon semawon kula kadang-kadang mboten kok gitu kan. Nah, iki masalahnya kan. Makanya dibaca itu, Pak. Di manhaj Islam berkemajuan ada itu, kan? Sumber ajaran Islam Quran dan Sunnah. Dan penting ini kan. Harus bangga ibu-ibu bapak-bapak itu kan. Kita punya kitab suci. Kan? Agama-agama yang besar itu jelas Pak.
Ada kitab sucinya, tertulis. Dulu sebelum Quran turun itu orang-orang Arab, mereka para pengikut ajaran Nabi Ibrahim, itu merasa minder kalau ketemu orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu. Karena tidak punya pegangan. Orang Romawi, ya, sanajan mereka itu masih nyembah apa gitu kan, apa mitologi itu, para dewa segala macam, tapi punya hukum Romawi itu. Punya mereka itu. Nah, orang Arab tidak punya. Maka ketika Nabi datang itu, wah luar biasa. Dan teruskan meningkat itu. Ketika Al-Quran masih diamalkan. Ketika kemudian tidak diamalkan, hanya dicetak tapi cuma disusun aja, Pak, di rak-rak buku gitu kan, kayak ada saudara saya itu, saya kan pembimbing KBIH Aisyah itu kan. Jadi hampir tiap tahun saya berangkat haji itu kan, karena membimbing Bu, itu kan. Kesel janjana itu kan. Nah, itu banyak, Pak. Oh, Mas, nanti kalau pulang saya dibawain Quran yang dari Madinah. Oh, itu kan bagus itu kan. Oh, saya bawa, mahal loh. Mahal itu 200 real itu. 200 real itu berapa? 800.000. Satu Quran, Pak. Loh, ada 4 orang saudara saya berapa itu kan? 3.200.000 ya untuk bawa Quran. Saya bawa kan, wah, alhamdulillah. Saya bawa itu kan sebagian nih, Dek, oh alhamdulillah maturun hajjan mabruran alhamdulillah barakallah. Ketika menerima itu sambil cipika-cipiki oleh saya, oh hajjan mabruran insyaallah yang mulia. Disimpan itu. Nah, berapa bulan kemudian saya ke rumahnya, itu masih mulus itu. Belum dilepas dari plastik pembungkusnya itu loh, Mas. Loh, ini gimana ini, Mas? Udah dibaca belum? Oh, ya sayang loh, Mas. Loh. Dan untuk apa? Untuk hiasan aja itu. Nah, itu ya. Jadi kita jangan sampai Quran itu hanya untuk hiasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, wah, ini pas nih 1 jam ya. Apresiasi secara mahis. Nah, ini yang terlarang, tapi yang dilalah kok ya paling banyak dilakukan oleh orang Islam ini, Pak, itu kan. Memandang Al-Quran seolah-olah memiliki kekuatan magic, kekuatan mahis. Apa itu? Oh, dipakai sebagai penglaris dagangan itu kan. Saya pernah ke Lampung. Di Lampung kan, wah, durennya kan ini, Pak, di tepi jalan itu gudu, walah. Ya seperti durian Wonosobo lah gitu kan. Tapi sana lebih ini, lebih dan wah manis lah. Wah, buat oleh-oleh kan saya borong ke pinggir jalan. Nah, ketika saya datang ke warung itu ada Quran, Pak, situ, Pak. Wah, tepat ini. Sing dodolan niki santri itu kan. Dia tuh sambil nunggu pembeli mungkin baca Quran itu. Saya beli kan, oh udah enggak orang anyang itu kan. Oh santri itu kan. Enggak nawar saya kan, beli sekian. Wow, udah muat di bagasi, Allah. Seminggu itu bau duriannya itu enggak hilang-hilang itu dari mobil. Nah, ketika udah selesai bayar gitu kan, begitu terima langsung itu apa? Qurannya dipegang terus ditempel-tempelkan di durian itu, laris. Saya bareng adik saya itu ketua pemuda Muhammadiyah itu Dr. Hasan itu kan. Oh, dia kan lagi apa baru saja menyampaikan tentang matan keyakinan. Mas, itu musyrik gitu kan gitu. Nah, tapi kan laris. Saya bukan orang usah padun yang gini gitu kan. Ya Allah, Quran cuma untuk kayak gituan.
Ya nggak ada artinya gitu kan. Kalau punya toko gitu, bikinin ya, tapi apa jam berapa? Oh, siang baru buka tokonya, kemudian yang layani orangnya judes, ya bakalan laku lah. Atau Quran apa? Ya dipakai untuk memikat lawan jenis. Oh iya itu kan banyak manusia pengen cepet untuk bojo, yang mau ayat kiai gitu kan. Ya enggak perlu. Baca surat Yusuf. Niscaya siapapun yang memandang kamu akan wah kelihatan tampan itu. Wong bagus kaya ngopo yang ora sikatan ya. Nah, itu banyak orang begitu kan untuk mengusir setan itu kan. Ya di film-film Hollywood kan kayak gitu juga, Pak. Pakai Injil, pakai salib gitu kan, ada apa? Ada Dracula gitu kan, pakai salib. Gitu. Ya, kita itu ya terpengaruh oleh Hollywood tuh, kakek nonton film gitu kan. Nah, kemudian juga itu ada itu saudara saya itu nanya, Mas, aku saben dina wis maca surat Waqiah, tapi aku ora sugih-sugih gitu kan. Loh, kenapa emangnya? Loh, itu kan ada hadisnya, gitu kan? Bahwa kalau pengen kaya itu baca surat Waqiah. Memang ada riwayatnya. Oh, saya bilang itu kan, Dek, itu Jim Suryadi itu kaya kayak gitu. Dia nggak pernah baca surat. Erick Thohir, Pak. Erick Thohir bisa beli Inter Milan. Gitu. Calon wakil presidenan, tapi belum payu. Gitu. Dia tuh kaya dia itu. Nggak pernah baca surat Waqiah kayaknya itu kan. Loh itu kan ada hadisnya. Lah, itu bukan kaya materi, tapi kaya hati. Nah, senajan orang duit-duit tapi tetap gagah kayak gitu loh Pak. Itu kan apalagi bawa bapak ini depan ibu-ibu Pak. Senajan dompetnya kosong, oh jangan bilang Bu aku orang dedet. Jangan begitu. Oh, pantang laki-laki bilang kayak gitu. Apa Bu? Nanti malam wah, kita makan nasi padang gitu kan. Janjian orang duit gitu kan. Harus yang gagah gitu. Apalagi sama anak-anak itu kan. Ibu-ibu bawa apa? Ada anak gitu kan. Pak, ini sekolah besok mau liburan ke Bali gitu kan. Saya ikut apa enggak? Nah, kalau bilang, oh saya ikut, oh saya melu, bapak orang didik. Anak kan down itu. Lemes itu. Jangan, oh anak bapak melu, Bali, Hongkong. Piro bayar 1.500.000. Kan? Tapi jangan bilang tidak itu. Tenang itu kan. Bapak kan pengurus Muhammadiyah. Oh, sekretaris ranting Muhammadiyah. Bang segitu gampang itu kan. Baru gue mumet itu kan, Mas. Tapi jangan sampai anak kita itu kecil hati itu, Pak. Harus dibesarkan hatinya. Jadi, dia pasti bilang sama teman-temannya, Bali, Bu Guru, saya ikut. Waduh, sanjan gurunya melu bayarnya priben gitu kan. Tapi kan anak itu harus bangga itu kan. Dari kecil itu harus hatinya harus besar itu Pak, itu kan. Kamu nanti kalau Bapak ini paling-paling ketua ranting gitu kan. Kamu nanti harus ketua PWM gitu. Wah, digituin itu Pak. Kenapa Pak? Lihat tuh kan. Rata-rata profesor gitu kan. Wah, ada apa pimpinan pusat datang lihat itu kan Pak Haidar Nasir itu kan hebat kan pidatonya sanajan anak itu nggak mudeng dibilang aja kamu paham kan sanajan bapaknya juga nggak paham gitu kan datang kemana acara milad ajak gitu ada milad itu apa gitu lihat
Hebat kan? Biar anak itu bangga, kita ini orang Muhammadiyah, itu kan. Berpegang pada Quran dan Sunnah. Oh. Anak dari kecil itu sudah ada curiosity, ya, ada keinginan tahu yang sangat tinggi itu. Makanya harus dibesarkan itu. Jangan bilang, ya Rasulullah, bapak orang udah duit tuh. Aduh, down anak itu. Ya, gitu Pak ya. Ini yang bapak-bapak yang masih muda-muda mana yang belum punya anak gitu. Nah, Mas, gitu Mas. Apalagi sama istri Mas. Jangan pernah ngaku nggak punya duit gitu kan. Dan jangan pelit itu kan. Jangan pelit sama istri itu. Bu, gimana caranya kalau ada suami kok pelit itu? Hah? Lu tegur. Ada sebuah kitab. Ada sebuah kitab yang mengatakan bahwa istri boleh mencuri uang suami. Kalau suaminya pelit. Aduh. Ya, saya beritahu. Tapi untuk ibu-ibu yang di sini saja ya. Nah, jangan beritahu kemana-mana. Nanti suaminya ngeruduk saya itu kan. Kalau bawa-bawa sini kan nggak pelit gitu kan. Jadi para istri itu boleh mencuri uang suami yang pelit. Dengan 3 syarat. Ada syaratnya. Jangan seneng dulu. Gitu. Wonten syaratipun. Pertama, uangnya ada. Ya harus ada uangnya dong. Ya. Kedua, uang itu dipakai untuk keperluan bersama, untuk kepentingan bersama, ya. Untuk makan, untuk biaya anak sekolah itu kan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, setelah dipakai ya memberitahu suami, beritahu, Pak, Bapak kehilangan uang ya. Iya. Lah aku sing giot itu, sing yupuk itu. Saya yang pakai itu kan. Doa ke teman gue, rong yuto gitu. Lah, gue bayar sekolah, gue nang Jogja untuk ini, untuk ini. Terus yang satu lagi, gue mang salon. Ya, yang penting bilang gitu loh ya. Jangan sampai nggak bilang. Ya, jadi nanti sampai di rumah bilang sama suami ya, Bu ya. Kata siapa itu kan? Ada kata Pak Ustadz, PWM loh gitu kan. Nah, jadi itu ya, kita jangan sampai itu kan memperlakukan Al-Qur'an seolah-olah Quran itu memiliki kekuatan magis. Nah, dalam surat Al-Furqan disebutkan wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kanjeng Nabi niki nate wadul dumateng Gusti Allah. Ya Rabbi itu Gusti kaumku, umatku, sinten umatnya Kanjeng Nabi? Ya wong-wong Muhammadiyah ini kan. Oh, jenengan pakai nama Muhammadiyah itu kan berarti pengikut Muhammad itu kan Aisyah itu. Ya Muhammadiyah juga. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu dikatakan oleh Nabi itu menyia-nyiakan Al-Qur'an. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah meninggalkan Quran ini dengan sia-sia. Umatnya Kanjeng Nabi itu yang setiap malam Jumat itu baca sholawat itu kan. Kalau umroh itu nggak perlu tawaf, sing penting mengraudoh gitu. Bolak-balik mengraudoh, haji bolak-balik mengraudoh. Nganti nginep nang raudoh, nanti diusir-usir oleh askar itu. Gimana? Pak Ustadz, kalau diatur mengraudoh, datang yang pira mengraudoh itu kan. Seolah-olah itu kewajiban itu. Karena pengen ketemu Kanjeng Nabi, pengen ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Kalau sudah ketemu Kanjeng Nabi mau apa? Itu kan tetap nggak bayar zakat, nggak pernah sedekah untuk apa? Gitu loh. Jadi nggak usah gumun nih kali tiang-tiang kan. Oh saya sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu. So, itu kan. So what gitu loh, gitu loh. Kalau akhlaknya menjadi semakin baik, ya bagus itu kan. Tapi akhlaknya ya tetap baik.
Nah, siapa orang-orang yang menyanyiakan Al-Quran? Coba, Mas. Siapa, Mas? Kata Ibnu Taimiyah dalam tafsir At-Tanwir loh ya, tafsirnya orang Muhammadiyah ini. Mereka yang menyanyiakan Al-Quran adalah pertama, yang tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran. Yang kedua, sudah baca Quran nih, tapi tidak mau memahami artinya. Maka tolong setiap kali ada acara-acara di Muhammadiyah, di Aisyah, tingkat ranting, di sekolah, tingkat cabang itu, kalau ada pembacaan Al-Quran, tolong dibaca juga artinya. Karena saya bukan orang Arab. Kan saya nggak paham seringkali kadang-kadang itu kan. Baca Quran apa gitu. Janjinya apa sih? Cuman gua aban-aban tok kayak gitu kan. Bacakan juga artinya. Nah yang ketiga, ya sudah mau baca Al-Quran udah bagus. Sudah memahami artinya sudah bagus. Gitu kan. Tapi tidak mau mengamalkannya. Nah ini. Untuk itulah maka perlu sebuah tempat, ya, sebuah alat untuk kita saling mengingatkan agar kita itu bisa mengamalkan Quran. Nah, Ahmad Dahlan berijtihad, wadahnya itu adalah berupa jamaiyah, berupa organisasi. Maka dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu disebutkan bahwa kita ini dalam berjuang itu menggunakan sarana organisasi, Pak. Ada panti asuhan, kita diingatkan, ya. Ayo warga Muhammadiyah harus sering nengok anak-anak yatim di panti asuhan itu. Ya. Ibu-ibu Aisyahnya itu harus jadi ibu bagi anak-anak yatim itu. Jadi ketemu begitu anak-anak yatim ketemu ibu Aisyah itu, wah senang banget, ibu, pripun ibu itu. Wah, luar biasa itu, mereka sangat senang itu. Anak yatim itu kan sedih itu, kan? Kalau lihat orang tua sama anaknya jalan-jalan itu kan dia sedih. Oh, seandainya bapak saya enggak meninggal, pasti saya seperti itu. Nah, bagaimana kita menghibur mereka? Ya harus menjadi orang tua bagi mereka. Sering datanglah nengok anak yatim di panti asuhan, itu kan. Kata Nabi itu, siapa yang selalu memegang kepala anak yatim, gitu kan, itu nanti akan disiapkan surga. Pernah Pak, dalam sebuah acara Maulid Nabi itu kan, Pak Yainya begitu tampil di ini Pak, di mimbar langsung bilang, "Napa wonten lare yatim teng mriki?" "Wonten Pak." Ayo panggil sini terus panggung. Wah, dalam hati saya, wah hebat ini Pak Yainya itu kan. Begitu sampai di atas, sinten namanya? Ahmad, oh ya. Lus-lus itu. Wis mudun maneng ayo. Oh, saya kira mau wah. Ternyata enggak gitu kan. Cuman dilus. Maksudnya dilus maksudnya disayang, diperhatikan masa depannya. Dibelikan baju gitu kan. Dibelikan buku, bagaimana sekolahnya itu. Loh kalau mau dicekel sirai itu ya. Nah, itu pendekatan bayani itu. Letterlek. Nah, itu umat Islam itu selalu pendekatannya itu bayani, tidak burhani, ya, tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Demikian ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah pukul 7:05 ya. Barangkali ada pertanyaan, gimana, Mas Firman? Ada pertanyaan? Atau enggak usah? Sudah siang, Bu ya. Arep blonjo gitu kan, durung sarapan gitu kan. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan tadi mudah-mudahan Bapak siapa? Kembali. Bapak Endang. Bapak Endang segera Allah anugerahi dengan kesehatan. Ya. Diangkat rasa sakitnya dan semoga kesabarannya selama ini bisa menjadi penggugur dosa. Dan juga semoga ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir dalam majelis ini juga dianugerahi kesehatan oleh Allah. Dimudahkan segala urusan, dilapangkan pikiran, dan dilunaskan hutang-hutangnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana mudhibal ba'sya anta syafi la shifa illa shifauka. Ishfi ahona al-mukhlis. Bapak Endang, syifaan la yughadiru saqma. Kama qulta fi kitabika fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.